Selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kardi Papahan. Kali ini di dalam rubrik motivasi dengan membahas topik tentang inspirasi membangun kebiasaan untuk mencapai tujuan atau target. Di awal tahun biasanya membicarakan target adalah sesuatu yang memang lazim dilakukan. Dan topik pembicaraan bagaimana bisa mencapai target, bisa merealisasikan sebuah tujuan di dalam sebuah rencana atau target, khususnya setidak-tidaknya untuk target dalam 1 tahun. Salah satu poin penting memang di dalam membangun kesuksesan di dalam kerangka mencapai tujuan adalah melalui kebiasaan atau culture yang bisa mendukung pencapaian target-target di dalam berbagai bidang. Apakah target-target yang terkait dengan target pribadi maupun target-target yang terkait dengan perusahaan, baik itu di bidang mencapai target di bidang fisik, ya, di bidang sosial, di bidang finansial, di bidang spiritual, dan juga di bidang target-target lainnya, khususnya di bidang target-target yang terkait dengan profesi pekerjaan atau tujuan-tujuan perusahaan yang lebih besar. Kebiasaan merupakan sebuah hal yang menarik untuk dibicarakan karena diyakini kebiasaan itu muaranya kepada sebuah kondisi bisa mencapai atau sukses atau gagal. Kira-kira hubungan kebiasaan atau culture dengan sukses atau gagal di dalam sebuah pencapaian target atau tujuan bisa diurutkan mulai dari misalkan dari pikiran. Dan pikiran biasanya akan dituangkan di dalam sebuah goals, ya, atau tujuan atau target yang lazim diformulasikan secara smart, yaitu secara spesifik, ya, secara khusus, ya. Kedua, secara measurable, yaitu dapat dilakukan, dapat dijalankan, dan juga achievable, ya, dapat dicapai, dan juga tentunya relevan, realistik, ya, apa yang telah dibuat menjadi target. Dan terakhir adalah time bound atau timely, itu dapat dicapai pada sekuensi waktu tertentu, misalkan dalam waktu 1 tahun. Setelah dibuat menjadi goals, diwujudkan di dalam sebuah action atau tindakan, dan tindakan atau action yang dilakukan berulang-ulang, itulah yang menjadi kebiasaan. Tentu berbicara masalah kebiasaan, ada kebiasaan yang efektif, ada kebiasaan yang tidak efektif. Tentunya di dalam kerangka membangun kebiasaan untuk mencapai tujuan, tentu di dalam pembahasan, ya, kebiasaan yang efektif. Dan selanjutnya kebiasaan akan bisa membentuk karakter dari seseorang. Dan akhirnya setelah karakter dilakukan, diulangi secara terus-menerus dengan peningkatan kualitas pelaksanaan, misalkan kebiasaan yang telah berubah menjadi karakter, itulah yang terakhir menjadi nasib di dalam sebuah pencapaian target atau tujuan. Nasibnya, ya, sukses atau gagal. Tentunya kalau didukung dengan kebiasaan-kebiasaan yang efektif, pada umumnya akan sukses atau bisa menggapai kesuksesan dalam mencapai tujuan. Pertanyaan berikutnya, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibangun seperti apa untuk bisa mencapai tujuan atau target, khususnya target-target di dalam 1 tahun yang ditetapkan ke depan.
Paling tidak kalau mengacu kepada konsep yang disampaikan Stephen Covey, paling tidak ada 8 kebiasaan yang perlu terus dibangun sehingga itu bisa merubah menjadi karakter yang selanjutnya nanti akan tertransformasi di dalam sebuah output atau hasil, dan kebiasaan yang efektif, kebiasaan yang positif akan bisa menghasilkan sebuah kondisi kepada pencapaian tujuan-tujuan target di bidang apapun itu, ya, di bidang-bidang yang telah ditetapkan di awal tahun misalkan. Kebiasaan yang pertama yang perlu dibangun adalah selalu berangkat dari sebuah tujuan atau sebuah target di dalam pikiran yang biasanya dituangkan di dalam sebuah kertas kerja atau di sebuah format. Ya memang supaya lebih ingat ya perlu tujuan-tujuan, khususnya tujuan 1 tahun ke depan ditulis. Kalau memang itu dalam sebuah perusahaan biasanya itu biasanya sudah lazim tertulis dan wajib dilakukan dalam bentuk misalkan rencana kerja atau rencana bisnis. Nah, tujuan-tujuan itu ya tentu bisa dirumuskan ya lebih smart, yaitu secara khusus tujuan-tujuan yang mau dicapai apa saja, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan dipastikan bisa dapat diukur pencapaiannya, measurable, dan di dalam pencapaian tujuan tentunya bisa dicapai, achievable, dan juga tentunya relevan atau realistik, dan juga tentunya timely atau time bound, yaitu dapat dicapai di dalam sekuensi atau di dalam jangka waktu tertentu. Ya, tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau sesuatu yang menjadi target itu terlebih dahulu dipikirkan. Tentu nanti semua itu akan dilanjutkan dengan sebuah tindakan atau action. Dan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, ya kebiasaan yang pertama tadi adalah selalu mulai dari pikiran, ya, dalam bentuk target misalkan, yang diikuti dengan kebiasaan berikutnya, yaitu kebiasaan untuk senantiasa proaktif. Proaktif artinya menata hati, menata suasana hati supaya siap menjalankan apa yang telah dipikirkan, apa yang ditargetkan, apa yang telah dibuat menjadi tujuan, baik tujuan di dalam 1 hari, 2 hari, semingguan, dan juga tentunya tujuan dalam 1 bulan, tujuan di dalam 1 semester, ya, atau tujuan dalam 1 tahun. Sudah didefinisikan misalkan di kebiasaan yang pertama, ya kebiasaan yang bisa menyalakan atau bisa menggerakkan untuk melakukan tujuan tersebut dengan kebiasaan proaktif. Menata suasana hati supaya positif, menata berbagai emosi supaya positif, supaya bisa merealisasikan apa yang telah dibuat menjadi target. Itulah kebiasaan nomor 2, yaitu proaktif. Proaktif juga bisa berarti ada atau tidak yang melihat mau melakukan. Bukan karena misalkan ada yang melihat makanya mau bertindak. Tanpa ada pun yang melihat, kalau itu sudah menjadi target, melalui kebiasaan proaktif berarti mau melakukan, mau bertindak. Dan untuk mempersiapkan itu semua tentunya perlu menata sisi diri sendiri, berpikir positif, menata emosi positif, dan menata sisi spiritual supaya positif, supaya nanti di dalam tindakan, wujud tindakan menjadi positif. Itulah yang menjadi kebiasaan nomor 2. Sedangkan kebiasaan nomor ketiga adalah ya selalu membangun kebiasaan untuk selalu menjalankan skala prioritas. Skala prioritas
perlu dilakukan karena nggak mungkin atau kecil kemungkinannya target 1 tahun bisa direalisasikan di dalam 1 bulan. Tapi ada biasanya bagian-bagian yang harus dilakukan terlebih dahulu supaya bisa mencapai nanti target yang utuh di akhir tahun, target yang utuh di akhir semester, target yang utuh misalkan di akhir bulan. Jadi ada skala prioritas, ada priority yang harus dilakukan. Tentu pilihan-pilihan membagi atau menempatkan skala prioritas ini harus bisa selalu menempatkan yang penting dan mendesak, itulah yang selalu didahulukan. Karena tentunya ada di saat yang sama pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Mendesak tetapi tidak penting. Ada juga nanti pilihannya adalah tidak mendesak tetapi penting. Ada juga nanti pilihannya adalah ya tidak mendesak, tidak penting. Jadi dalam konteks membangun kebiasaan dengan skala prioritas, selalu mendahulukan yang utama, selalu mengedepankan yang menjadi priority, itulah yang dilakukan terlebih dahulu supaya nanti bisa mencapai tujuan, yaitu selalu mengedepankan atau memprioritaskan atau mengutamakan yang mendesak dan yang penting untuk direalisasikan. Karena memang masih ada pilihan 3 di samping itu, yaitu mendesak tetapi tidak penting. Ada juga nanti pilihannya tidak mendesak tetapi penting, dan ada juga nanti pilihan berikutnya tidak mendesak dan juga tidak penting. Masalahnya kadang-kadang di dalam menetapkan skala prioritas, kadang-kadang tidak mendesak dan tidak penting, ya kadang-kadang atau tidak jarang dibuat menjadi hal yang utama sehingga nanti bisa mempengaruhi pencapaian tujuan atau target. Kebiasaan 1, 2, 3 yaitu selalu mulai dari pikiran, selalu bertindak proaktif, dan juga tentunya selalu mendahulukan yang utama atau bisa memilih skala prioritas. Ini memang adalah kemampuan atau kebiasaan yang sangat perlu dibangun di dalam diri seseorang atau di dalam diri sendiri. Karena ketiga kebiasaan tersebut pengendaliannya sangat berkorelasi dengan diri sendiri, yang disebut juga di dalam domain kecerdasan intrapersonal, yaitu mau membuat target, mau membuat tujuan, mau bertindak proaktif, mau memilih skala prioritas, itu sangat tergantung kepada diri atau sangat tergantung kepada kondisi internal dari seseorang misalkan. Tentu untuk mencapai tujuan atau target gak mungkin tidak melibatkan orang lain atau bersama orang lain. Oleh karena itu di dalam kerangka membangun kebiasaan berikutnya adalah khususnya bersama orang lain, yaitu kebiasaan nomor 4, maka perlu dibangun atau ditingkatkan kualitas dari kebiasaan selalu berpikir menang-menang atau win-win ketika melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan atau target bersama orang lain, baik itu di bidang apapun. Win-win solution menjadi kebiasaan yang keempat perlu dibentuk, dan supaya lebih efektif perlu dibangun bersama orang lain, bersama tim, yaitu kebiasaan nomor 5, yaitu selalu berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Untuk itu tentunya pola-pola komunikasi yang efektif perlu mendukung. Bagaimana bisa memahami tim, bisa memahami orang lain untuk bisa mencapai tujuan bersama tim atau bersama orang lain.
Komunikasi yang efektif akan menjadi modal penting di dalam hal tersebut. Ya, dengan pola-pola komunikasi yang efektif, misalkan selalu berkomunikasi dengan pola komunikasi yang selalu antusias, respect kepada orang lain, ketika juga menjalankan komunikasi atau interaksi dengan tim atau pihak lain dalam mencapai target atau tujuan, tentu selalu empati bisa memverifikasi apakah emosi dari anggota tim yang lain atau orang lain yang diajak untuk mencapai tujuan atau target yang diharapkan sudah positif. Kalau belum, bagaimana membuat positif? Itu tentunya harus dilakukan dengan dukungan komunikasi efektif, di samping respect, empati juga tentunya selalu kalau dijalankan komunikasi yang secara lisan harus benar-benar dilakukan dengan audible atau dapat didengar. Di samping dapat didengar, ya pola-pola komunikasi yang efektif di dalam berusaha membangun kebiasaan nomor 5, yaitu berusaha mengerti baru dimengerti, yaitu dengan pola komunikasi khususnya lisan dengan pola yang clarity, jelas arti makna dari setiap komunikasi yang mau disampaikan, dan jangan lupa tentunya dengan selalu dengan rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati, menjadi pola-pola komunikasi yang bisa membangun semakin efektif pelaksanaan membangun kebiasaan nomor 5, yaitu berusaha dimengerti baru dimengerti, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti dengan pola komunikasi yang efektif, yaitu selalu respect, empati, substansi komunikasi, jelas, clarity, dan kalau disampaikan dengan lisan harus benar-benar kedengaran, audible, dan tentunya selalu disampaikan dengan pola-pola sikap yang rendah hati. Itu menjadi mendukung pencapaian kebiasaan nomor 5, yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Sedangkan kebiasaan nomor 6 yang perlu dibangun adalah kebiasaan membangun sinergi. Ketika melakukan bersama tim atau orang lain terhadap target-target atau tujuan yang mau dicapai, tentu harus ada pola sinergi. Pola sinergi di sini yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan tim di dalam mencapai tujuan atau target. Satu bukan dua lagi, tapi lebih dari dua. 1 tambah 1 bisa 11, bisa 111, dan seterusnya melalui pola sinergi. Sinergi selalu ada timbal balik, sehingga ada komunikasi timbal balik untuk bisa menjadikan pola komunikasi timbal balik. Ketika berkomunikasi benar-benar harus mendengar aktif, harus transparan di dalam hal-hal yang mau dilakukan, dan harus dibuka juga tentunya komunikasi 4 mata di dalam mengefektifkan komunikasi timbal balik untuk merangkai nilai yang lebih tinggi. Tidak sekedar misalkan di dalam ukuran-ukuran yang misalkan yang lazim seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, tapi harus lebih dari situ. 1 tambah 1 bisa 11, bisa 111, dan seterusnya pada angka akumulasi yang lebih besar melalui komunikasi-komunikasi atau dukungan komunikasi timbal balik dan juga empatik untuk mendukung kebiasaan nomor 6, yaitu sinergi.
Nah, kebiasaan yang keempat yaitu berpikir menang-menang. Kebiasaan nomor 5, berusaha mengerti, baru dimengerti melalui pondasi sebuah komunikasi yang efektif dan membangun sinergi bersama tim dan orang lain untuk mencapai tujuan yang perlu dengan dukungan dari pola komunikasi timbal balik yang empatik. Itu sebetulnya adalah masuk di dalam domain kecerdasan interpersonal, yaitu bagaimana bisa mengelola sebuah hubungan bersama orang lain sehingga bisa mencapai tujuan atau target di bidang apapun itu, yang dikenal juga dengan domain kecerdasan interpersonal. Berbeda dengan kebiasaan nomor 1, 2, 3, itu dalam masuk dapat dikategorikan sebagai kecerdasan intrapersonal. Kebiasaan-kebiasaan 1 sampai 6 ya perlu tentunya disempurnakan atau diperkuat dengan kebiasaan nomor 7, yaitu dengan kebiasaan mengasah gergaji, yaitu pembaharuan diri secara terus-menerus supaya lebih baik. Baik di sisi fisik tentunya, di sisi mental, di sisi spiritual, di sisi emosional, supaya lebih matang. Termasuk tentunya di bidang mental, di bidang pengetahuan, supaya lebih luas, lebih dalam lagi pengetahuan di dalam kerangka untuk meningkatkan kebiasaan 1 sampai 6. Itu kebiasaan 1 tadi selalu berangkat dari sebuah tujuan. Sedangkan yang kedua melakukan tindakan proaktif. Ketiga selalu mendahulukan yang utama, menjalankan skala prioritas. Sedangkan di dalam kebiasaan nomor 4 selalu berpikir menang-menang atau win-win solution. Sedangkan di dalam kebiasaan nomor 5, selalu berusaha mengerti, baru dimengerti melalui pola komunikasi yang efektif. Membangun kebiasaan nomor 6, membangun sinergi bersama tim atau orang lain mencapai target atau tujuan yang didasarkan pada sebuah pola komunikasi yang timbal balik, yang empatik, dan juga perlu dukungan untuk meningkatkan kualitas kebiasaan 1 sampai 6 dengan kebiasaan yang ke-7, mengasah gergaji, yaitu selalu aktif melakukan pembaharuan yang secara terus-menerus di bidang kebiasaan 1 sampai 6 dan juga termasuk dalam sisi fisik, di sisi emosional, di sisi spiritual, di sisi pengetahuan, supaya semakin efektif. Tentu di dalam konsep kebiasaan yang terakhir dikemukakan Stephen Covey, bahwa perlu juga tidak sekedar efektif di dalam mencapai tujuan atau target, tetapi juga harus bisa mencapai keagungan atau kemuliaan hidup sekaligus dengan menjalankan 4 unsur kepemimpinan untuk menuju kemuliaan atau keagungan hidup, yaitu pertama, mampu menjadi teladan, mampu yang menjadi terdepan di dalam kerangka melakukan tindakan-tindakan yang lazim dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau target. Sedangkan unsur kepemimpinan nomor 2 adalah mampu menjadi perintis di dalam mewujudkan sebuah nilai atau mencapai tujuan atau target. Kalau selama ini di dalam tim, misalnya sudah dikatakan yang terbaik dengan mencapai target 7 per minggu, tapi bisa menjadi perintis untuk mencapai atau merealisasikan target atau tujuan menjadi 9 atau 10 per minggu.
menjadi perintis. Sedangkan unsur kepemimpinan berikutnya dalam menuju kemuliaan atau keagungan hidup di dalam kerangka mencapai tujuan atau target adalah mampu juga menjadi penyelaras di dalam berbagai pencapaian target-target atau tujuan, khususnya bersama tim, bersama orang lain, dan juga di dalam sebuah struktur organisasi. Kalau misalkan antara prosedur dan kenyataan masih terjadi deviasi, ya melalui unsur kemungkinan penyelarasan bisa diselaraskan supaya benar-benar seimbang dan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan unsur kepemimpinan nomor 4 di dalam membangun kebiasaan ke-8 yaitu mencapai keagungan dan kemuliaan hidup adalah melalui unsur kepemimpinan empowering atau pemberdaya. Bisa mengempower anggota tim yang lain, organisasi untuk lebih kuat lagi, untuk lebih terdepan lagi di dalam pencapaian target dan tujuan. Nilai-nilai kemanusiaan tetap terpelihara, tidak sekedar efektif, tapi dicapai juga unsur kemuliaan dan keagungan hidup di dalamnya, yaitu dengan menggenapi kebiasaan 7 kebiasaan terdahulu dengan kebiasaan yang ke-8, yaitu mencapai keagungan dan kemuliaan hidup dengan menjalankan 4 unsur kepemimpinan sekaligus, yaitu menjadi teladan, menjadi perintis, menjadi penyelaras, dan juga tentunya menjadi empowering atau pemberdaya, khususnya dengan siapa melakukan target atau tujuan yang diinginkan. Pada awalnya, memang membentuk kebiasaan itu adalah relatif sulit, ibarat mendorong mobil mogok. Memang biasanya atau lazimnya dorongan pertama adalah rada susah, tapi setelah mobilnya atau kendaraan yang mau didorong sudah mulai bergerak, maka mobil tersebut nanti akan lebih ringan. Artinya, membentuk kebiasaan seperti 8 kebiasaan yang dikedepankan pada uraian kali ini, yang terinspirasi dari kebiasaan yang dikedepankan oleh Stephen Covey, memang membentuknya atau memperkuatnya biasanya di gerakan pertama adalah relatif sulit, tapi setelah bergerak akan lebih mudah. Ingat, dari pikiran akan berubah menjadi tindakan. Tindakan yang dilakukan akan membentuk kebiasaan setelah tindakan dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan atau culture akan bisa menghasilkan karakter, dan karakter pada akhirnya akan menentukan nasib seseorang. Apakah sukses atau gagal di dalam mewujudkan tujuan atau targetnya. Dan perlu dikedepankan sebuah pendapat dari John Dryden yang mengatakan bahwa awalnya kebiasaan kita bentuk, tapi akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Itu adalah pendapat motivasional dan dari si John Dryden yang perlu menjadi inspirasi juga di dalam kerangka membentuk culture atau kebiasaan untuk mencapai tujuan dan target. Semoga podcast ini apa yang kita sampaikan kali ini bisa menjadi pemicu pemantik untuk membangun kebiasaan atau culture di dalam kerangka mencapai tujuan atau target, sehingga bisa